Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menjumpai saudara lewat program Sisi, Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terambil dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi dan keadaan di dalam dunia ini tidak selamanya dalam keadaan yang baik. Terkadang kita akan menemui masalah, tantangan, pergumulan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita mungkin bayangkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tidak sedikit banyak orang yang mengalami stres oleh karena permasalahan, pergumulan, tantangan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Tetapi lewat pergumulan, permasalahan, tantangan yang kita hadapi, tidak sedikit dari kita yang mengalami kekecewaan, mengalami stres oleh karena keadaan permasalahan atau tantangan yang terjadi di kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan satu tema, yaitu mekar di tengah situasi sukar. Saudaraku, mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit. Mungkin saat ini kita sedang mengalami situasi yang berat. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu mendampingi kita dalam segala situasi dan keadaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah, saudaraku, bagaimanakah kita tetap mekar di tengah kesulitan atau situasi sukar yang terjadi di kehidupan kita. Kita akan belajar dari seorang bernama Habakuk, bagaimana dia meresponi keadaan-keadaan yang sulit di dalam kehidupannya, namun dia tetap kuat dalam menghadapi segala situasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita bisa melihat bahwa apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan atau dipikirkan ketika mengalami situasi yang sulit, agar kita tetap kuat, agar kita tetap mekar di tengah-tengah situasi sukar yang terjadi di kehidupan kita. Saudaraku, kita akan melihat dari Nabi Habakuk yang begitu luar biasa merespon bagaimana situasi sukar yang dia hadapi. Yang pertama dia katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita tetap mekar di tengah situasi sukar, walaupun situasi yang berat sekalipun oleh karena tantangan dan pergumulan yang terjadi di kehidupan kita, mari kita tetap bersuka cita. Ya, saya akui saudaraku, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, sangat sulit bagi kita untuk bisa bersuka cita. Sukacita bukan karena situasi, keadaan, tetapi yang dimaksud di sini bagaimana dia percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dia dari segala situasi dan keadaan yang berat dihadapi. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya Yesus, kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita, yang sanggup akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam atas setiap persoalan atau permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersukacita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan bahwa tetaplah bersukacita. Artinya adalah bahwa kita bersukacita bukan karena situasi. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang bisa tertawa, tidak ada orang yang bisa bersenang-senang dalam situasi yang berat. Itu pasti saudara. Tetapi sukacita yang kita miliki adalah karena ada pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Itulah yang kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam menghadapi situasi dan keadaan yang terjadi di kehidupan kita. Kalau kita lemah saudaraku, kalau kita terus terlarut di dalam masalah yang terjadi, maka kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi ketakutan, bahkan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kehidupan kita. Karena itu marilah kita tetap bersukacita, karena sukacita itu akan membawa kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudaraku, dikatakan Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Mengapa Habakuk bisa tetap kuat, bisa tetap merespon dengan baik, bahkan mekar di tengah situasi sukar? Karena apa? Karena dia meyakini bahwa Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupannya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk takut menghadapi persoalan. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut menghadapi pergumulan-pergumulan berat. Karena apa? Kita punya kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan membuat kita tegak berdiri dalam menghadapi segala situasi dan keadaan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi situasi yang sukar, tetaplah kita kuat dalam menghadapinya. Dengan kekuatan itu kita akan mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidup kita. Mari kita tetap bersukacita. Mari kita percaya bahwa kekuatan kita hanya dari Tuhan. Tidak ada kekuatan di luar Tuhan, karena Tuhan yang sudah menciptakan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kita dan menolong kita untuk terus lagi melakukan hal yang terbaik dan bahkan kuat di dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom.